Oke, perkenalkan nama saya Ivan Febrianto. Ini saya lakukan untuk memenuhi tugas marketing internasional. Di sini saya akan membahas dengan judul Factor of the Advancement and Declining in New Era of Industrial yang berbasis case study of 7-Eleven. Nah, di sini saya akan mengomentari tentang 7-Eleven di Malaysia dan di Indonesia. Nah, di abstrak kami ingin mengetahui faktor kenaikan dan penurunan dari 7-Eleven itu sendiri. Dan harapan kami ingin mengetahui apakah 7-Eleven ini dipengaruhi oleh marketing strateginya atau kepuasan dari konsumennya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, 7-Eleven adalah sebuah perusahaan Jepang dari 7-Eleven Japan.co.ltd yang merupakan American Japanese International Convention Store, dan 7-Eleven telah memiliki 71.100 cabang yang tersebar di antara 18 negara di dunia dan beroperasi dalam 24 jam dalam satu hari. Nah, 7-Eleven ini menjual banyak produk seperti makanan cepat saji, kebutuhan rumah tangga, dan apa saja yang pelanggan inginkan biasanya. Oke, untuk di Malaysia, 7-Eleven di Malaysia ini pertama kali dibuka di Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur pada tahun 1984. Nah, ada 2.400 cabang yang beroperasi di sana dan mendapatkan sertifikat halal sehingga dikenal sebagai toko yang bersahabat dengan umat muslim di sana. Nah, 7-Eleven di Malaysia ini berkembang pesat dan dikabarkan akan membuka 125 cabang lagi di 2020 dan 2021. Nah, untuk di Indonesia, cabang pertama 7-Eleven di Indonesia berdiri saat 2009. Di tahun 2010 sudah mencapai 21 cabang, dan di 2014 telah mencapai 190 cabang yang berpusat di Jakarta dan menyabang di wilayah sekitar Jakarta. Nah, namun 7-Eleven resmi keluar dari pasar Indonesia mulai tanggal 30 Juni 2017 karena tidak dapat bersaing di pasar. Nah, kenapa 7-Eleven di Indonesia bisa tutup di 2017? Ini adalah penyebab-penyebabnya. Yang pertama adalah tidak mendapatkan support dari pemerintah. Pemerintah lebih mensupport toko lokal seperti Alfamart dan Indomaret. Nah, yang kedua adalah dilarang menjual minuman beralkohol. Di sini adalah kenapa ini menurut saya adalah faktor tutupnya, karena kita tahu di negara-negara lain penjualan utama dari 7-Eleven adalah minuman beralkohol. Sejak tanggal 15 April 2015, pemerintah mengeluarkan larangan toko untuk tidak menjual minuman beralkohol. Nah, yang ketiga adalah biaya operasional yang sangat tinggi. Kebanyakan peraturan membuat pendapatan 7-Eleven menurun. Salah satunya adalah menjual minuman beralkohol, membuat biaya operasional dari 7-Eleven terlalu besar dan menyebabkan kerugian. Dan banyak lagi peraturan pemerintah yang memberatkan 7-Eleven. Nah, di sini saya akan membahas tentang 4P-nya, yaitu ada produk, promotion, price, dan place di tiap negara. Nah, untuk produknya di Malaysia, 7-Eleven di Malaysia ini dapat memberikan kepuasan pada para pelanggan lokalnya dan memenuhi permintaan yang ada seperti makanan, dan memiliki sertifikasi halal dan berkualitas baik. Di sana karena kita tahu banyak adalah mayoritas orang muslim. Nah, 7-Eleven itu menjual seperti kue, bahan makanan, makanan cepat saji, dan Slurpee, ya seperti itu. Ini merupakan beberapa contoh produk yang dijual di sana seperti Ghost Pepper, Blueberry Blast, Slurpee, dan ini es krimnya. Nah, untuk di Indonesia, 7-Eleven mengalami beberapa kegagalan dalam memasarkan produknya. Di antaranya karena produknya dirasa kurang lengkap dibanding toko pesaing lainnya seperti Alfamart dan Indomaret. Dan sehingga membuat 7-Eleven ini tidak bersaing di pasar Indonesia ini. Nah, yang kedua adalah peraturan pemerintah yang membuat 7-Eleven agak kewalahan dalam mengatur produk-produknya, sehingga menyebabkan kegagalan berorientasi di dalam pasar Indonesia itu sendiri. Nah, untuk harga yang ditawarkan 7-Eleven ini rata-rata tinggi dibandingkan dengan toko-toko lain yang ada di Malaysia dan store-store lainnya seperti Family Mart, seperti itu. Namun, harganya menjadi lebih terjangkau apabila mereka telah mengadakan beberapa promosi seperti ada barang yang dari RM2 menjadi RM1. Nah, itu harganya lebih murah dibandingkan store-store lainnya. Nah, sedangkan di Indonesia, di 7-Eleven ini menawarkan beberapa harga yang menarik, tetapi ada juga beberapa harga yang dirasa cukup mahal dibandingkan toko lainnya, seperti suatu produk di sana dijual
ada harganya sangat variatif, kadang dapat bersaing dengan pasar, walaupun kadang agak murah, kan kadang ada agak mahal. Tapi kekurangannya lagi itu produknya tidak lengkap. Nah, untuk promosi di 7-Eleven di Malaysia adalah 7-Eleven bertemu dengan kompetitor yang besar-besar, memiliki banyak pelanggan dan kerjasama yang cukup banyak seperti di perusahaan telekomunikasi dan Plus. Dan di mana 7-Eleven ini juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk melakukan top up service seperti Touch and Go e-wallet untuk membayar produk dan mendapatkan diskon atau cashback kupon seperti yang ada di Indonesia ini seperti cashback-nya koin Shopee dan OVO. Nah, 7-Eleven ini juga berkolaborasi dengan Foodpanda dan beberapa jasa pengiriman untuk meningkatkan pendapatannya. Nah, yang terakhir mereka juga menggelar beberapa promosi seperti Crazy Wednesday, Awesome Saver, terus Buy One Get One, dan lain-lainnya. Nah, ini contoh dari promosi yang dilakukan oleh 7-Eleven di Malaysia. Ini ada Crazy Wednesday-nya, Awesome Saver-nya, dan Buy One Get One-nya. Nah, untuk promosinya di Indonesia ini 7-Eleven juga mengadakan beberapa promosi seperti mempromosikan minuman khas dari 7-Eleven yang dinamakan Slurpee dengan event yang bernama Free Up Size Slurpee. Nah, namun sayangnya di Indonesia 7-Eleven tidak pernah sekalipun membuat promosi di koran maupun televisi. Mereka hanya mempromosikan produk mereka itu di sosial media atau apa itu kayak mereka buat brosur tapi di-share-nya di sosial media dan poster-poster di dekat toko mereka. 7-Eleven ini juga berkolaborasi dengan GoFood pada dahulu kala itu untuk menyediakan jasa antar ke konsumen mereka. Ini adalah contohnya dari promosi yang dilakukan oleh 7-Eleven. Ini ada free up size dan combo paduka. Ini karena dia juga jualan makanan di tokonya, jadi dia mengeluarkan kayak semacam promo-promo menarik seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah place. Place-nya di Malaysia, 7-Eleven Malaysia dapat ditemukan dengan mudah di mana saja karena mereka menggunakan teknologi sehingga pelanggan dapat mengakses 7-Eleven di mana saja. Ini seperti kayak Grab, GoFood, kita bisa memesannya lewat aplikasi seperti itu. Terus 7-Eleven Malaysia ini juga mengalami hambatan karena berhadapan dengan toko lokal seperti 99 Speedmart, Family Mart, dan sebagainya. Kayak gitu. Terus 7-Eleven di Malaysia mempunyai banyak cabang dan berhasil berkompetisi di Malaysia bertahun-tahun. Dan terus meningkatkan ekspansinya dan terus berinovasi untuk bersaing. Dan sekarang 7-Eleven menjadi dominasi di kalangan pesaing mereka. Nah, untuk di Indonesia sendiri, 7-Eleven ini terletak di tempat-tempat kerja yang awalnya di tempat-tempat kerja dan beberapa area komersial pada awalnya. Lalu 7-Eleven pada awal kedatangannya berkembang cepat di Jakarta dan diterima dan menjadi toko yang sangat besar dan berekspansi di wilayah sekitar Jakarta. Di tahun 2014, 7-Eleven telah memiliki 190 cabang di Indonesia yang tersebar di beberapa kota. Tapi karena adanya peraturan pemerintah di tahun 2015, yang salah satunya contohnya tadi adalah alkohol yang sangat memberatkan 7-Eleven, ini membuat 7-Eleven menurun persaingannya sehingga pada 2015 mengalami kesulitan sehingga harus menutup beberapa gerainya dan menyisakan kurang lebihnya adalah 166 cabang di tahun 2016. Nah, pada 30 Juni 2017 seperti yang saya katakan tadi, 7-Eleven resmi undur diri dari pasar Indonesia karena tidak dapat bersaing dengan pasar lokal seperti Indomaret yang telah memiliki lebih dari 15.000 cabang yang tersebar di Indonesia dan Alfamart yang memiliki 10.000 cabang di Indonesia juga. Oke. Nah, ini menurut yang dikabarkan 7-Eleven, jumlah gerainya di tahun 2016 khususnya di bulan November, 7-Eleven di Indonesia ini memiliki hanya 166 cabang saja sehingga menjadi yang terkecil di Asia dibandingkan dengan beberapa negara seperti Singapura, Filipina, Malaysia, Tiongkok, Taiwan, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, hipotesis dari kelompok kami adalah H1-nya adalah factor of assessment in 7-Eleven Malaysia will be positively correlated with its marketing mix strategy and customer education. Yang H2-nya adalah sebaliknya untuk Indonesia. Dan ketiga adalah kita mengombinasikan apakah kedua marketing mix and strategy dan kepuasan konsumen ini berpengaruh signifikan terhadap
faktor penurunan dan kenaikan di era industrial yang baru ini. Nah, riset kami ini adalah melalui Google Form yang berisikan dengan kuesioner-kuesioner seperti itu dan beberapa demografi kita ambil dari Malaysia dan Indonesia. Terus kita memberikan pertanyaan tentang opini, apa yang harus dikembangkan oleh 7-Eleven di masa yang mendatang. Terus kita juga mengambil data kuantitatif itu berupa online material seperti artikel, jurnal, textbook, dan beberapa internet dan membaca beberapa buku. Terus kita juga mencari-cari di internet juga. Dan kita juga menganalisis dari riset kita. Nah, untuk result dan diskusinya kita akan, karena kita membuatnya dengan SPSS, saya akan menjelaskan singkat saja ya. Nah, ini tabel 1 ini adalah bagaimana demografi di ini berdasarkan itu responden. Nah, di sini ada wanita 61% dan berumur 21-30 sebanyak 41%, Malaysia sebanyak 51%, kebanyakan adalah student adalah 50,9%, yang pernah menggunakan atau mengunjungi 7-Eleven sebanyak 26,9%, seminggu sekali sebanyak 37% karena harganya yang terjangkau sebanyak 34%. Nah, untuk selanjutnya ini adalah survei tentang marketing mix strateginya di Malaysia dan Indonesia. Yang pertama adalah yang kita tanyakan adalah apakah produknya memiliki wide range of product in the retail market. Di Malaysia 5 orang menjawab agree atau setuju, dari Indonesia menjawab 22 orang menjawab setuju. Dan apakah di 7-Eleven produknya sangat bagus? Pada orang Malaysia 33 orang setuju tentang hal ini dan Indonesia mengatakan 24 orang setuju akan hal ini. Nah, apakah inovasi dari produk 7-Eleven dapat mencapai ekspektasi dari para pelanggannya? Pada penduduk Malaysia 25 orang setuju dan Indonesia 17 orang setuju. Nah, untuk produk dan servisnya apakah memenuhi kebutuhan dari konsumen? Untuk orang Malaysia 30 orang setuju dan Indonesia 16 orang setuju. Nah, ini untuk mengenai tentang harga. Apakah harganya di sana dapat terbilang rasional? Itu ada orang Malaysia 5 orang beranggapan setuju, Indonesia 22 orang, dan apakah produk dengan kualitasnya dan harganya itu setara, itu adalah Malaysia 33 orang setuju dan Indonesia 24 orang setuju. Terus ada selanjutnya adalah apakah saya berharap untuk membayar harga yang sesuai di 7-Eleven produk ini. 25 orang beranggapan setuju dan Indonesia 17 orang setuju. Nah, untuk yang terakhir 7-Eleven menawarkan harga yang rendah daripada beberapa pesaingnya adalah Malaysia 30 orang setuju dan Indonesia 16 orang setuju. Nah, ini untuk tempatnya ya. Apakah tempat itu strategis? Malaysia 43 orang setuju dan Indonesia 14 orang setuju. Terus yang kedua adalah apakah dalam kita berbelanja parkirnya itu gampang ditemukan? 30 orang Malaysia setuju dan 21 orang Indonesia tidak setuju karena susah untuk menemukan tempat parkir di 7-Eleven saat di Indonesia. Nah, apakah keadaan lingkungan di 7-Eleven ini nyaman? Orang Malaysia mengatakan 41 orang setuju dan Indonesia 31 orang setuju. Apakah branches of 7-Eleven with my residence area itu dapat dijangkau? Malaysia 41 orang setuju, Indonesia 18 orang setuju. Nah, untuk promosinya melalui kupon, apakah baik? Malaysia 40% orangnya setuju, Indonesia 44% orangnya setuju terhadap kupon bahwa di 7-Eleven ini
menawarkan kupon yang baik. Terus stiker exchange rewards. Nah, ini 15 orang Malaysia mengatakan setuju dan Indonesia 32 orang setuju. Nah, apakah ada pemotongan harga seperti itu? Orang Malaysianya setuju 23 orang dan Indonesianya setuju 40 orang. Nah, apakah ada bonus-bonus tertentu? Nah, orang Malaysianya mengatakan 27 orang setuju dan Indonesianya 40 orang yang setuju. Nah, untuk sosial medianya apakah sangat bekerja? Yaitu adalah ada 26 orang setuju dari Malaysia dan 24 orang setuju dari Indonesia. Nah, terus ada beberapa sosial media itu yang di TV atau yang itu adalah orang yang setuju ada 25 dan 35 orang dari Indonesia. Delivery service yang ada di Malaysia menunjukkan 19 orang puas akan hal itu dan di Indonesia ada 30 orang. Terus ada marketing mix strateginya apakah sudah bagus? Ada 56 orang di Malaysia menganggap itu sudah bagus dan Indonesia 52 orang. Nah, ini Customer certification dari Malaysia ada 48 orang, 48% orang puas terhadap 7-Eleven dan Indonesia ada 40,4% orang yang puas dan setelah dijumlah-jumlah adalah di Malaysia ada 51,9% dan Indonesia 48,1%. Nah, ini conclusion-nya. Ini adalah setelah kita membuat tabel tadi dan melihat dengan SPSS, kita membuktikan bahwa H1 dan yang berarti dari marketing mix dari Malaysia dan kepuasan konsumennya itu tidak ditolak atau disetujui karena mereka memang sangat berdampak positif terhadap perkembangan 7-Eleven di di Malaysia. Nah, tapi sebaliknya di 7-Eleven di Indonesia ini ditolak karena itu tidak berdampak terlalu besar terhadap perkembangan 7-Eleven di Indonesia. Nah, menurut kami karena setelah membandingkan dari kedua negara, mungkin ada beberapa negara yang mungkin bisa signifikan, tetapi kebanyakan itu faktornya yang mempengaruhi itu adalah kepuasan konsumen dan mix strateginya dari perusahaan tersebut. Nah, kesimpulannya dari riset kami adalah 7-Eleven memiliki keunggulan yang baik di Malaysia dan mampu bertahan di Malaysia bersaing dengan toko pesaingnya dan menjadi dominator yang tangguh. Sehingga karena kita ketahui mereka mempunyai promosi yang sangat kuat, diterima oleh masyarakat, seperti itu. Sebaliknya di Indonesia karena tersendat banyak tentang peraturan pemerintah dan tidak mendapat support dari pemerintah sendiri, karena juga harganya yang cukup mahal yang ditawarkan dari 7-Eleven, mau tidak mau 7-Eleven harus keluar dari pasar Indonesia karena tidak mampu bersaing dengan Indomaret dan Alfamart yang mendapat fokus dari pemerintah karena mereka adalah brand lokal. Nah, kesimpulan dan saran dari kelompok kami adalah 7-Eleven adalah brand yang mampu berkembang menjadi suatu brand yang mempengaruhi banyak kebutuhan pelanggan, baik dalam segala hal seperti produk yang lengkap dan harga yang ditawarkan harus dapat dicapai oleh tiap kalangan untuk mencapai hasil yang terbaik. Karena kita tahu kepuasan konsumen adalah hal yang terpenting, apalagi ini brand yang menawarkan produk-produk. Jadi harus lengkap dan harganya harus kompetitif daripada pesaing-pesaingnya. Seperti itu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.